Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita. Mari kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita sehati dalam doa, kita menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan dan memohon tuntunan di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kembali kami dipersekutukan, dihimpunkan di dalam persekutuan sehati dalam doa. Kebenaran firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon bimbingan, penyertaan daripada-Mu ya Roh Kudus, untuk memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan juga bagi hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Mohon hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami semua tersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 1-7. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah, ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya.
permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kuperoleh, perolehlah pengertian. Amin firman Tuhan. Mencintai hikmat dan didikan Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita mengenal Raja Salomo sebagai seorang raja yang tentunya penuh hikmat. Nah, pada masa pemerintahannya, Israel mencapai puncak kejayaan, puncak keemasan, menjadi bangsa yang termasyhur, dan umat Israel hidup dalam damai sejahtera. Hikmat yang dimiliki oleh Salomo tentu bukan tanpa sebab. Dia hendak berbagi pengalaman hidupnya sebagai bagaimana menjadi orang yang sungguh-sungguh berhikmat. Kita ingat bagaimana ketika awal pertama ia naik sebagai raja menggantikan ayahnya Daud. Apa yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan? Bukan kedudukan atau kekuasaan yang bertahan lama. Bukan kekayaan atau harta yang melimpah. Namun yang diminta oleh Salomo adalah hikmat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, Salomo dalam bacaan kita tadi menyebutkan bahwa ternyata yang namanya sumber hikmat, sumber didikan itu diawali dari keluarga. Kalau ini kita berangkat dari pembacaan kita pada malam hari ini. Disebutkan di situ dalam pembacaan kita, dengarkanlah didikan seorang ayah. Aku diajari ayahku. Nah, pengajaran ini jangan sampai dilupakan dan juga menyimpang dari situ. Sekalipun si anak tidak lagi tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, bukan berarti si anak melupakan pengajaran yang sudah diterimanya, tetapi itu menjadi pondasi bagi kehidupannya. Nah, dalam kehidupan bangsa Israel, kita mengingat bagaimana perintah Tuhan datang melalui Musa kepada mereka ketika masih bersama-sama dengan Musa. Bagaimana firman Tuhan itu, pengalaman iman bangsa Israel bersama dengan Tuhan, itu diceritakan kepada generasi ke generasi. Di saat mereka duduk, di saat mereka berjalan bersama, di saat mereka akan tidur. Ya, luar biasa sekali tradisi-tradisi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, disitulah kita mendapati bahwa hikmat itu akan menjagai, ya, yang meninggalkannya dan menjadi mahkota yang indah di kepalanya. Maka seorang anak haruslah mempunyai hati yang cinta akan didikan. Dan orang tua mempunyai hati yang mendidik, mempersiapkan generasinya menjadi orang yang berhikmat dan berpendidikan. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 78 ayat 6. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita masih ingat sinetron yang berjudul Keluarga Cemara, di syair lagunya dikatakan, harta yang berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Bahwa keluarga menjadi tempat pertama dan pondasi dasar yang akan mempengaruhi kehidupan seorang anak. Disadari atau tidak disadari, bahwa dalam keluarga akan menjadi proses pembelajaran dan pengajaran tentang kehidupan. Itulah sebabnya sering kita dengar bahwa keluarga adalah sekolah kehidupan. Maka firman Tuhan hendak mengajar kita pada malam hari ini, bagaimana kita mencintai didikan, mencintai hikmat Tuhan,
Jika orang tua cinta akan hikmat Tuhan, maka dia akan mengajarkannya pada anaknya. Jika anak atau orang muda mau mendapatkan kehidupan yang baik, maka dia akan cinta didikan dan hikmat Tuhan melalui orang tuanya. Di sini kita belajar supaya jangan sampai kita dikelabui oleh hikmat dunia yang pada akhirnya menyesatkan anak-anak kita dan membuat duka bagi orang tuanya. Ketika orang tua disesatkan oleh hikmat dunia, bahwa kebahagiaan dan keberhasilan anak-anaknya hanyalah dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh manusia, maka akhirnya mereka akan terobsesi dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang fana. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga ketika orang tua hanya mempercayakan pendidikan anaknya pada tenaga pendidik, padahal orang tua itu adalah pengajar dan pendidik terbaik bagi anak-anaknya. Kepada setiap orang tua Kristen telah diberikan wibawa untuk menjadi pengajar dan pendidik bagi generasi selanjutnya. Ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Karena itu dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima hikmat dari Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kita diperlihatkan jalan kebenaran dan hidup yang satu-satunya. Hikmat memperoleh kehidupan itu ada di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih, marilah kita membangun keluarga yang mencintai hikmat dan didikan Tuhan. Mungkin untuk berada dalam proses ini tidaklah mudah, namun kita percaya ketika hati dan pikiran serta kehidupan kita terada dan kerinduan untuk mengalami dan menerima hikmat dan didikan, maka tentunya Tuhan pasti menolong kita. Berbahagialah kita, diberkatilah kita. Amin firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk persekutuan pada malam hari ini, terlebih kebenaran firman-Mu yang menjadi perenungan bagi kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, anugerah, hikmat, dan kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan kami. Berikan kami hati yang rindu
akan hikmat dan didikan yang daripadamu. Mencintai hikmat dan didikan itu dalam kehidupan kami. Dan hikmat yang sejati itu hanya ada pada Tuhan. Berkati kami semua dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai pekerjaan, di dalam berbagai tanggung jawab. Juga kehidupan akan anak-anak kami, generasi-generasi kami. Berkati mereka semua ya Tuhan, anugerahkan hikmat yang daripadamu, agar kehidupan akan anak-anak kami, generasi kami, sungguh terarah untuk menerima didikan dan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menaikkan doa kami malam ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan dan dalam masa-masa pemulihan. Kami mohon topangan, kekuatan, iman dan pengharapan. Dan juga ya Tuhan, pemulihan yang daripadamu. Juga bagi orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang juga sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Bagi saudara-saudara kami yang berupaya berusaha di tengah-tengah masa-masa sulit ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Bahkan berbagai pergumulan-pergumulan lain. Kami mohon Tuhan, rahmat dan kasih-Mu yang terbaik yang daripadamu, Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkati kami semua juga di dalam menghadapi pandemi COVID ini Tuhan, lindungi dan peliharakan kami, anak-anak-Mu. Berkati berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kami. Berkati masyarakat kami, agar sungguh-sungguh mengambil bagian dalam memutus rantai penyebaran COVID ini. Tenaga medis, para aparat yang menjadi garda terdepan dalam rangka memberikan pendampingan dan pelayanan bagi saudara-saudara kami, bagi masyarakat, Tuhan kiranya memberkati mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam menyelubungi kami. Berkati kami semua jikalau sebentar kami akan membaringkan tubuh beristirahat. Lindungi dan peliharakan kami ya Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan sehati dalam doa bersama-sama pada malam hari ini. Mari tetap bertekun di dalam doa, sehati di dalam doa, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, salam sehat untuk kita semua, shalom dan bongi melo.